Halo Encen Bangor, selamat datang kembali di channel YouTube kita. Saya Ibtada dari CNC Store Bandung dan Monster Chip Indonesia. Kali ini kita akan mereview atau lebih tepatnya sharing aja tentang kelebihan dan kekurangan salah satu toolkit kita, yaitu obeng elektrik rasa HP, yaitu Xiaomi Mijia Electrical Precision Screwdriver Kit 2. Ya, obeng ini dari Xiaomi teman-teman. Mi Fans pasti tahu kalau Xiaomi itu nggak cuma bikin HP tapi bikin barang-barang lain. Sumpah banyak banget. Sampai panci aja mereka punya. Untuk harganya sendiri kita beli dulu itu di harga 300 ribuan. Oke, langsung aja kita mulai. Ini dia barangnya, dan karena kita udah pakai selama 8 bulan dan benar-benar dipakai di keseharian kita, sampai-sampai kita lupa kalau kita itu punya obeng kit manual. Terlebih makanya pun kita itu agak sedikit barbar karena gak jarang dipakai buat ngencengin apa aja nih obeng. Jadi ya kondisinya udah kayak gini, udah gak mulus lagi. Ini pun dusnya udah kita tumpuk di tumpukan sampah terus kita pungut lagi. Oke, pertama kita lihat dulu dusnya. Di dusnya sendiri cuma kayak gini aja. Di belakangnya ada keterangan tipe-tipe jenis mata obengnya, kemudian spesifikasinya dan sebagainya, meski bahasa Cina semua. Jika pertama kali kita beli, kelengkapannya itu sebenarnya kayak gini teman-teman. Ada kit obengnya, manual book, dan kabel charger. Untuk spesifikasinya sendiri seperti ini teman-teman. Motornya sendiri merupakan motor DC gearbox dengan full metal gear dan strong magnetic katanya. Untuk RPM-nya sendiri yaitu 200 RPM. Untuk concentricity-nya yaitu kurang dari 0,2 mm. Concentricity itu gimana ya ngejelasinnya? Intinya gini, ketika obeng ini muter, si putarannya itu nggak ngegeol parah karena concentricity-nya kecil. Jadi kalau concentricity-nya besar, nantinya ngegeolnya parah gitu. Untuk torsinya ada dua pengaturan, yaitu yang pertama 0,05 Nm dan yang kedua itu 0,2 Nm. Nanti kita kasih lihat kemampuannya kayak gimana. Untuk baterainya sendiri yaitu 350 mAh dengan 13 baterai safety test dan 3 charging safety test. Gila emang ini baterai dan sistem chargingnya, sehingga klaimnya baterainya itu akan tahan lama, nggak cepet aus, aman dicas ratusan kali, dan powerful katanya. Sekarang lanjut ke wadahnya. Jujur kita sangat suka sekali dengan wadahnya ini karena bahannya bagus sekali, terbuat dari aluminium alloy, rapih, rasa premium, terasa ya, dan kuat juga meski beberapa kali jatuh nggak ada kerusakan yang berarti. Yang ngebuat kita suka juga adalah sistem buka tutupnya, kayak di PD room gitu, tekan sekali ngunci, tekan sekali ngebuka, ya gitulah. Lanjut ke bagian dalamnya, penampakannya seperti ini teman-teman, dimana kita akan menemukan bermacam-macam tipe mata screw, standar mamang servis. Ada 24 mata obeng, macam-macamnya ada banyak, ada plus, minus, bintang, hexagonal, delta, Y, dan sebagainya. Dan ukurannya juga macam-macam. Tersusun rapih dengan tempat penyimpannya itu ada magnetnya. Ini kita suka juga. Selain mereka nggak jadi gampang jatuh, juga nantinya berfungsi agar si mata obengnya itu menyimpan sedikit sifat magnetis yang bikin baut itu nempel ketika kita mau pasang. Untuk material obengnya sendiri yaitu berjenis S2 dalam keterangannya. Buat teman-teman yang belum tahu bahan S2 itu apa, jadi si bahan S2 ini adalah pengembangan dari baja krom vanadium atau disingkat CRP, di mana bahan krom vanadium ini biasanya dipakai pada banyak sekali kunci pas, ya kunci di bengkel-bengkel, kuat sekali emang. Dan si S2 ini adalah pengembangan dari bahan itu, dimana kandungan karbonnya itu dihilangkan jadi sedikit lentur atau ngenyoy. Ngenyoy tapi bukan berarti lebih lemah, melainkan jadi nggak mudah patah aja. Lebih tepatnya bahan S2 ini sering dipakai untuk buat kunci L yang mahal tentunya, bukan yang murah. Lanjut ke bagian utamanya yaitu obeng drivernya. Penampakannya seperti ini. Bahannya aluminium alloy untuk bodinya, ukurannya kecil, dan bagian atasnya ada lubang charger yaitu soket type Z. Cukup kekinian sih untuk chargernya. Ada LED indikatornya juga, kalau lagi cas dia warnanya merah, dan indikatornya padding atau kedip perlahan, kalau penuh dia warnanya putih.
Dan bagian atasnya juga ini berfungsi juga untuk switch pengaturan torsi, ada torsi 1 dan 2. Awal beli tadinya kita pikir ini speed, tapi ternyata itu torsi. Dan yang di tengah itu adalah off. Nah, yang muternya itu hanya bodi sampingnya aja, jadi si soketnya nggak ikut muter, jadi aman dan masih tetap durabilitasnya kuat. Kemudian di bagian tengahnya ada dua buah tombol bertuliskan L dan R. L itu berarti left atau kiri, tombol ini untuk membuka, sedangkan yang R itu right, fungsinya untuk memasang. Kemudian untuk ujungnya ini bagian bawahnya ada yang berkontur, ini adalah untuk grip pegangan kita, jadi gak mudah slip dan gak licin megangnya. Lanjut ke aplikasi, teman-teman jangan berekspektasi kalau obeng ini bisa ngencengin baut dengan sangat kenceng atau ngebuka baut yang tertempel kenceng, karena fungsinya bukan itu teman-teman. Ini fungsinya ya cuma buat ngebuka baut-baut kecil di HP, kamera, kacamata, mainan, dan yang lainnya. Sedangkan untuk ngecengin baut-baut yang emang butuh kenceng, kita harus tetap pakai tenaga kita. Atau ngebukanya juga harus tetap pakai tenaga kita. Jadi si motornya ini hanya membantu kita untuk muterin aja kalau buat screw yang gede-gede. Biar kita nggak capek muterin obeng, baik itu ngebuka ataupun masang pada saat bautnya masih dan udah longgar. Nah, untuk motornya sendiri, ketika kita pakai untuk ngecengin baut, ternyata motornya nggak ikut muter. Jadi emang kayak ada semacam sistem lock. Sejujurnya awal kita beli ini barang itu terasa mahal. 300 ribuan fungsinya cuman buat gitu. Cuman buat ngebantu kita muterin baut ketika pas masih longgar atau sudah longgar. Tapi setelah kita pakai di keseharian kita, tahu kualitas bahannya dan kepraktisannya, lama-lama ini barang jadi worth it meski harganya 300 ribuan. Sampai-sampai lihat obeng manual kayak gini tuh jadi males, pengennya pakai ini aja gitu. Kemudian untuk material matanya yang katanya S2, jujur matanya itu kuat banget dan emang presisi, nggak gampang selek. Meski kita pakainya barbar untuk segala macam baut, tapi matanya itu benar-benar nggak cepet haus. Lihat sendiri, mata obeng ini sering kita pakai buat buka soket terminal adaptor jaring, dan kadang kalau masang dan ngebukanya itu perlu tenaga, tapi dia nggak selek, emang kuat sih si mata obengnya. Kemudian baterainya ini awet banget teman-teman, ngecas sekali bisa kepake lama sampai kita lupa kalau ini ada baterainya. Oke, kita lanjut ke keunggulan dan kekurangannya. Keunggulan dari barang ini jelas yang tadi kita bahas itu, dari mulai bahan, material, sampai tingkat kepresisian baterai, pokoknya itu semua kita bahas itu udah kebanyakan keunggulannya lah. Namun satu lagi keunggulannya yaitu ukuran batang mata screwnya itu kompatibel sama yang lain. Kayak yang kita punya ini atau obeng-obeng kit yang murah juga masih masuk teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti mata obengnya rusak atau hilang, masih bisa diganti sama mata obeng yang lain. Untuk kelemahannya sendiri, menurut kita yang pertama, ketika kita ngencengin atau ngebuka baut, kalau megangnya gini tuh ya kurang tenaga. Jadi biasanya kita pegang kayak gini. Dan ketika megang kayak gini, si switchnya itu kadang ikut muter, dan bagian atasnya itu nggak ada gripnya, jadi licin. Kelemahan yang ketiga ini sebenarnya bukan kelemahan sih, cuman kesialan aja. Pas lagi pakai baterainya habis dan ngecasnya itu lama banget teman-teman. Kita pernah ngukur ngecasnya itu dari habis sampai full itu 180 menit. 3 jam baru penuh tuh si baterai dari habis ke full. Ya nggak bisa kita salahin juga sih, atau ini buat kepentingan baterainya kali, biar awet sehingga arusnya benar-benar dibatasin. Kelemahan keempat yaitu kalau lagi dicas kita benar-benar gak bisa pakai, beneran gak hidup motornya. Padahal bayangkan aja kalau kita bisa sambil ngecas, bisa dipakai juga, enak aja, bisa lama-lama makainya. Buat kegiatan produksi enak sih kalau kayak gitu. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan pertama ini, obengnya itu terasa mahal pas awal beli, tapi lama kelamaan jadi terasa murah. Untuk build quality dan materialnya kita puas banget, sesuai dengan apa yang diklaim di spesifikasinya. Udah 8 bulan masih sangat bagus. Kita pribadi sih mau bilang ya worth it lah dengan harga 300 ribuan. Kalau menurut teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar.
Oke, baiklah teman-teman, itu aja review tools kit kita kali ini. Semoga menjadi referensi buat teman-teman dalam hal memilih peralatan buat nemenin kegiatan ngoprek tentunya. Biar ngopreknya makin menyenangkan, makin asik, bisa lama-lama. Saya Ibtada dari CNC Store Bandung dan Monster Chip Indonesia. Hatur nuhun dan salam ngoprek.